Pokoknya tujuannya adalah untuk melestarikan itu. Dan tentu saja di Ngariksa kita kan tujuannya bukan hanya sekedar dilestarikan, tapi dimanfaatkan untuk kekinian dan untuk masa depan. Saya kira naskah itu tidak akan mati jika kita terus menggali dari berbagai aspek. Saya mengajak kepada Sobat Ngariksa, mari yuk kita secara bersama kolaborasi, kemudian bekerja sama dalam mengkaji, kemudian dalam mengembangkan manuskrip yang ada di Sulawesi Selatan agar tetap lestari dan kita tidak kehilangan akar budaya kita, khususnya di Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa. Jumpa lagi di Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Bersama saya sekarang ada Dr. Husnul Fahimah Ilyas. Beliau adalah seorang ahli manuskrip Makassar, Bugis Makassar, ahli aksara Bugis, dan sekarang sebagai peneliti di Badan Riset Inovasi Nasional. Juga beliau adalah ketua Makassar Heritage Society. Jadi kebetulan Sobat Ngariksa, sekarang ini saya sedang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Husnul tentang manuskrip yang disebut sebagai Lontara di Sulawesi Selatan dengan berbagai macam keunikannya. Jadi jangan kemana-mana Sobat Ngariksa ya. Assalamualaikum Mbak Husnul. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kok kayak kagok dengan saya? Mungkin karena saya gurunya ya. Kira-kira begitu. Masih canggung memanggil Kang Oman. Ya, ini terima kasih sudah hadir di Ngariksa. Saya memang sekarang ini bukan sebagai guru besar filologi sebagai gurunya, tapi sebagai pengampu Ngariksa. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol soal manuskrip Sulawesi Selatan, bisa perkenalkan dulu ke Sobat Ngariksa kita. Siapa itu yang namanya Dr. Husnul Fahimah Ilyas itu? Sobat Ngariksa, perkenalkan saya Husnul Fahimah Ilyas. Saya adalah periset di Pusat Riset Manuskrip Literatur dan Tradisi Lisan. Saat ini juga saya sedang menjabat sebagai Ketua Makassar Heritage Society dan sekarang lebih banyak aktif di komunitas, kemudian sebagai periset di BRIN. Namun sebelumnya tahun 2002 saya di Kementerian Agama di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar yang konsen pada lektur dan hasanah keagamaan. Jadi sudah malang melintang di dunia manuskrip ya? Iya, dunia manuskrip. Studinya bagaimana? Di mana? Studinya yang untuk S1 itu konsen juga pada manuskrip Surarate yang kemarin dibacakan, ada yang dibacakan pada saat Maudhu di Cikoang. Di Cikoang. Itu S1-nya ya? S1-nya. Kemudian untuk pengkajian S2-nya, kebetulan pengampu Ngariksa sebagai promotor saya. Lontara Suku Nawajo ya? Ya, rekonstruksi Islamisasi di Wajo. Kemudian yang untuk S3-nya masih nyambung dari skripsi tentang Hikayat Sayyid Jalaluddin Al-Aidid, ritual jaringan yang ada di Cikoang. Jadi Sayyid Jalaluddin Al-Aidid kan memang tokoh di Cikoang itu ya? Tokoh, beliau adalah penggerak Islamisasi yang berbeda dari tiga datuk. Beliau lebih kepada Islamisasi memang di kerajaan Goa, tapi pada pesisir barat Sulawesi Selatan. Ya. Tentang Makassar Heritage Society, ini kan berarti komunitas ya? Iya. Apa tujuannya dibentuk komunitas manuskrip Makassar? Komunitas ini sebenarnya lebih kepada pelestarian budaya dan cagar budaya. Dan kita melihat manuskrip itu adalah salah satu pusaka yang diwariskan oleh nenek moyang kita, kemudian generasi muda belum banyak yang mengenalnya. Dari komunitas ini banyak mahasiswa, banyak beberapa volunteer yang bergabung dan berminat dengan manuskrip. Sehingga kami kadang ada sesekali belajar tentang aksara Lontara secara bersama dari latar belakang yang berbeda dan akhirnya ada semacam proyek dari Dreamsea yang ditawarkan tahun 2008. Dreamsea itu? Dreamsea dari salah satu proyek yang mendigitalisasi manuskrip
yang betul-betul rawan akan dari kepunahan, khusus di Asia Tenggara ya, yang terancam punah. Kemudian beberapa komunitas dari anggota komunitas ini bergabung, kemudian saya kagum di Dreamsea karena kami dipercayakan untuk ada kapasitas buildingnya ya, khusus untuk anggota komunitas. Mengkader di sini yang bisa merawat manuskrip. Ya, jadi ada workshop yang dilakukan waktu itu Litbang Agama memfasilitasi kami di aulanya. Kami workshop seharian penuh dan saya sangat kagum dengan program ini. Beberapa kader yang sudah dilahirkan dari hasil workshop ini dan bisa mendigital secara mandiri. Dan ini hanya butuh konsultasi dari beberapa tim dari Dreamsea. Kalau ada komunitas manuskrip dibentuk, artinya khasanah manuskrip di Sulawesi Selatan ini besar sekali potensinya. Besar sekali. Bisa diceritakan? Iya, karena literasi manuskrip di Sulawesi Selatan sebenarnya pada tahun 1600 itu sudah terlihat di beberapa media-media, tetapi ini kita belum mengetes secara DNA. Namun ada satu aksara jangan-jangan yang ditulis pada batu itu sekitar aksara jangan-jangan namanya. Yang ditulis di batu bata yang didapatkan di benteng Sombo Opu, dan itu diperkirakan itu tahun 1400. Tapi ini masih dalam proses pengkajian arkeologi. Berarti dan bukan di manuskrip ya, bukan. Di inskripsi gitu ya? Iya, di batu bata. Batu bata. Ya. Jadi batu bata itu beraksara jangan-jangan. Jadi kalau kita menarik ke belakang bahwa di Sulawesi Selatan literasinya karena aksaranya sudah ada, kita melihat bahwa aksara ini cukup berkembang. Artinya ketika menulis ada tulisan, berarti proses literasi itu sudah berjalan. Ada berapa aksara di Sulawesi Selatan? Aksaranya ada jangan-jangan, kemudian ada bilang-bilang, kemudian ada lontara, ada aksara serang, kemudian aksara serang itu aksara Arab yang bahasanya bahasa Bugis, bahasa Makassar, Bugis atau Makassar, dan ada juga bahasa Mandar. Aksara serang, ya, aksara serang. Di samping itu yang paling unik di Sulawesi Selatan, kami juga mendapatkan manuskrip yang beraksara Hansi. Cina ya. Cina. Tapi bahasanya di dalamnya Bugis. Bahasanya berbahasa Makassar, jadi ya campuran. Tapi aksaranya Hanzi. Wow. Jadi Hanzi, jadi di dalam manuskrip itu ada dua aksara, jadi aksara Hanzi dengan aksara Lontara. Namun yang menulisnya yang unik, yang menulisnya itu adalah seorang Chinese ya, yang dari Tionghoa, namanya Lim Qiyung, dan beliau bisa menulis dalam satu bundel sebanyak 82 halaman dalam semalam. 82 halaman dalam semalam? Dalam semalam. Paling lambat itu 3 hari. Itu kami melihat dari kolofonnya, kami mendata satu-satu dan bisa menurutnya. Dan isinya tentang apa biasanya? Isinya tentang dewa-dewi Cina, Dewi Kwang-on, kemudian ada juga tentang kesusastraan Cina, dan ada juga seorang tokoh Cina yang masuk Islam tetapi sudah diadaptasi kepada versi Makassar. Iya, itu yang kami baca yang sudah digital oleh Dreamsea juga sudah lebih 600 bundel yang sudah digitalisasi oleh Digitalisasi itu kan tujuannya untuk merawat melestarikan ya. Sebetulnya kan pelestarian naskah Sulawesi Selatan kan sudah dilakukan sejak tahun 80-an ya. Iya, sudah. Kita tahu Pak Mukhlis Paeni dengan program mikrofilmnya ya. Nah, bedanya apa dengan yang digitalisasi? Iya. Kalau untuk program Pak Mukhlis Paene dengan sponsor dari Ford Foundation, itu lebih banyak manuskrip yang didigital pada saat itu, karena lebih dari 4.000 bundel manuskrip yang dikerjakan tahun 80-an. Hasil digitalisasi perbedaannya, hasil digitalisasi ini mirip dengan bentuk aslinya ya, fisiknya. Jadi ketika ada bolong itu betul-betul kami lihat, kemudian dari keakuratan warnanya itu bisa warnanya karena akan kita bisa mengidentifikasi ini misalnya tambahan dari manuskrip. Kalau mikrofilm itu hanya hitam putih, itu mungkin yang yang membedakan dari segi digitalisasi. Walaupun mikrofilm juga ada yang berwarna juga ya. Tapi bedanya barangkali ini karena sekarang digitalisasi mudah dipindahkan di copy ya. Kalau mikrofilm kan bacanya saja terbatas ya. Bacanya terbatas. Nah, ini Mbak Husnul dengan mendengar penjelasan tadi, aksaranya saja beragam, manuskripnya amat sangat banyak.
Apa yang sudah dilakukan untuk pelestarian itu oleh Mbak Husnul khususnya ya? Iya. Dan teman-teman. Untuk pelestarian manuskrip yang kami lakukan dengan teman-teman, yang pertama kami beberapa mengkaji manuskrip secara bersama ya untuk pelestarian teksnya. Kemudian dari pelestarian fisiknya, kami lebih edukasi kepada pemilik manuskrip ya, untuk misalnya menabur cengkeh. Kalau memang cengkeh atau merica yang ditumbuk halus untuk ditebar di dekat-dekat naskah itu supaya rayap atau silver supaya menjauh menjauh dari ngengat. Tapi untuk kami juga mengarahkan kalau memang tidak bisa diganti secara berkala ya, karena baunya itu mungkin sekitar 3 bulan bau cengkeh, bau merica itu akan menurun. Jadi kami lebih sarankan kalau memang tidak bisa, lebih baik pakai kapur baru. Jadi itu upaya yang dilakukan secara tradisional lah gitu ya. Betul. Yang bisa dilakukan. Sebetulnya kalau mau profesional harusnya tim Perpusnas barangkali membawa alat konservasi gitu ya. Tapi itu dilakukan juga? Ya, tahun 2022 kami mendapat hibah dari BPNB waktu itu, Balai Pelestarian Nilai Budaya. Kami mendapatkan hibah. Kami melatih beberapa pemilik manuskrip untuk mengkonservasi sendiri manuskripnya, jadi melaminasi. Dan waktu itu ada Mas Aris dari Perpustakaan Nasional melatih itu. Dan kami juga mengundang beberapa komunitas dan perguruan tinggi. Namun sebenarnya terkendala pada pertama yaitu bahannya, karena memang cukup harus kertas wasi, mahal, jadi mahal, dan jadi minimal pokoknya melestarikan dengan bahan-bahan yang mudah dijangkau dulu gitu ya. Dipindahkan juga mungkin tempatnya ke lemari gitu. Tapi ini yang penting itu ketika Mbak Husnul eksplor dari mulai dari ujung ke ujung menjelajah koleksi manuskrip itu. Apakah para pemilik manuskrip itu selalu terbuka atau kadang-kadang sulit juga? Itu yang menjadi sebenarnya ada yang terbuka, tetapi ada juga yang tertutup. Intinya mengeksplor manuskrip itu sebenarnya lebih kepada kepercayaan kepada kami. Seperti ya, terutama naskah Cina ya. Kita tahu bahwa orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina yang ada di Makassar pernah mengalami sejarah yang kelam ya. Ya, tahun 65 mereka harus memilih apakah warga negara Indonesia atau harus menetap di Makassar, dan mereka butuh proses dan sejarah yang panjang. Kemudian ada juga instruksi presiden bahwa orang-orang Cina itu tidak boleh menjual, tidak sampai tingkat kecamatan. Ini juga yang menjadi sejarah kelam bagi mereka. Mereka tertutup untuk itu. Dan kami coba berdiskusi dengan mereka pemilik manuskrip, dan kami mengikuti tradisinya. Tradisi di kalangan Cina gitu ya? Kami mengikuti tradisi karena mereka sangat menghormati budaya mereka dan tradisi mereka. Sebelum mengakses manuskrip itu, karena manuskrip ini sudah puluhan tahun tinggal di lemari dan tidak pernah diakses, kami mencoba, saya sampai datang ketiga kalinya, dan pilihan ketiga kalinya itu boleh kita cimbeng dulu ya. Pada saat cimbeng kita siara makam ke penulisnya yang bernama Lim King Yung di tempat pemakaman Cina yang ada di Bolangi. Kemudian kami siara bersama keluarganya. Hari itu mulai pagi sampai sore saya ikut siara, karena ada 3 tempat pekuburan titik pecinaan yang ada di Makassar, pecinan, dan salah satunya ada Lim King Yung. Kami harus mendaki ke puncak ya, karena letaknya orang-orang Cina percaya kapan berada di puncak makamnya. Iya. Mbak Husnul ikut? Ikut. Gimana orang-orang nggak protes mengkritik itu, ngapain itu ikut-ikutan ibadah, gimana tuh? Itu yang menjadi satu tantangan yang besar ya. Pada saat mereka ada di makam, mereka menyalakan dupa, kemudian memberi hormat kepada dewa yang ada di tanah, karena kalau kuburan mereka ada 2, ada kuburan besar dan ada kayak kecil. Yang kecil itu khusus untuk penghormatan ke dewa tanah yang menjaga kuburan itu. Jadi mereka membakar dupa, kemudian mereka berdoa, dan saya pun ikut. Namun kan keyakinan kami tidak berubah. Meskipun dari sana saya diminta untuk syahadat kembali.
ya itu perjuangan melestarikan, kemudian mendigitalkan bersama Dreamsea, dan terakhir juga kerjasama dengan Merial Institute gitu ya untuk melakukan apa namanya memikirkan tindak lanjutnya gitu kan, bagaimana setelah dilestarikan itu. Kalau dari perspektif peneliti nih, kira-kira apa yang bisa ditindaklanjuti setelah didigitalkan itu, lalu apa? Ya, setelah di digital itu banyak hal yang bisa dilakukan. Pertama, mari yuk para periset kita mencoba menggali lagi ya teks-teks yang sudah didigitalkan. Karena tidak hanya manuskrip Islam, tetapi manuskrip yang cukup banyak kekayaan yang ada di sini, terutama di Makassar sangat kompleks. Jangankan dari teksnya, dari aksaranya saja kita kaji banyak, itu bisa menjadi satu disertasi. Belum ada living traditionnya. Belum lagi living traditionnya yang seperti yang ada di Cikoang, membaca manuskrip Tulkiyama, kemudian membaca Tulkiyama itu ternyata adaptasi dari Akhbarul Akhirah Nurin Araniri ya, Tulkiyama. Iya, sampai di Makassar dinamakan Tulkiyama dan ditulis dengan aksara tentang kehidupan di akhirat gitu. Betul. Dan itu yang kami mengajak para periset, pengkaji, kemudian dari disiplin ilmu yang berbeda karena ada pengobatan, kemudian ada arsitektur, ada jimat juga. Ada jimat. Dan Sulawesi Selatan kan terkenal dengan naskah apa itu yang Asikkalabinengnya ada juga, dan di beberapa Sobat Ngariksa tempat itu banyak di sini, ada obat kuat, ada Asikkalabineng. Iya, dan itu sangat variatif naskahnya. Kemudian bukan saja dari segi naskah, kita bisa mengembangkan dalam produk lainnya. Kalau di Padang, Bang Pramono sudah mengembangkan misalnya batik. Di Yogyakarta juga. Di Yogyakarta juga dengan Ibu Sakti mengembangkan batik. Namun iluminasi menjadi batik ya. Menjadi batik, diadaptasi jadi adaptasi ke wastra iluminasi tersebut. Namun banyak hal yang bisa dibikin pembatas buku, bisa dibikin baju seperti ini. Ini menarik ya. Dan anak-anak muda ketika saya memakai ini bertanya membeli di mana bajunya. Gitu ya. Padahal ini sangat maksudnya merupakan edukasi juga karena kita bisa memberikan barcode seperti ini. Jadi anak muda siapapun yang bertanya apa itu, saya bilang silahkan di barcode dan mempelajari ini. Dan itu memicu orang adrenalin untuk tahu tentang manuskrip. Itu cara Mbak Husnul menggerakkan komunitas, termasuk di Makassar Heritage Society itu ya. Berarti kan tugasnya itu kita harus memilih mana nih manuskrip yang menarik nih. Menurut Mbak Husnul sendiri di Sulsel ini apa yang paling menarik? Kalau menurut saya manuskrip yang paling menarik adalah manuskrip Lontara Sukunawajo. Kalau menurut saya. Iya betul. Karena itu menggambarkan menggambarkan semua budaya, suku, termasuk islamisasi. Kemudian ada beberapa saya temukan juga, kalau misalnya juga terkenal dengan Sesenal Abidin, ada keterputusan antara tiga datuk itu, tiga Datuk Rebandan, Ditiro, dan Datuk Patimang ke Andre Grutake Haji Muhammad Asad dengan Ambo Dale, ternyata mengisi kekosongan ini cukup banyak. Apa kaitannya nih dengan Ila Galigo? Maksudnya kalau dibandingkan dengan Ila Galigo, Lontara Sukunawajo? Kalau Ila Galigo lebih kepada kesusastraan yang memang seperti banyak dewa-dewa ya. Meskipun ada bersentuhan misalnya disertasinya Pak Andi Ahmar di UGM Lagaligo, tapi bersentuhan dengan Islamisasi. Namun lebih banyak mengeksplor di dalamnya tentang dewa yang ada dewa atas, dewa tengah, dewa atas, kemudian itu turun sudah banyak di diteliti ya. Dari ini juga dari Makassar kan? Profesor Nur Hayati Rahman kita tahu itu ya. Wow, luar biasa sekali ini. Sobat Ngariksa, kalau kita lanjutkan ngobrol-ngobrol terus tentang naskah Sulawesi Selatan ini, barangkali tidak akan habis begitu ya. Bagaimana kita satu persatu membahasnya tentu tidak akan cukup. Dan saya kira juga upaya pelestariannya tidak cukup komunitas saja toh. Saya nggak tahu dari Pemda dari sini ada dukungan tidak? Ini Pak Oman sudah mirip Makassar nih, ada tonya dari Makassar toh. Saya juga bisa berbahasa dengan dialek Makassar toh. Saya kira kita tidak juga harus membebankan semua ke Pemda. Sebenarnya kita harus
kerja kolaboratif ya. Kuncinya kolaborasi. Kolaborasi. Jadi kolaborasi itu Pemda memberikan misalnya nih ada peluang dana Indonesiana membuka dana fasilitas kebudayaan. Itu kan juga mengundang sebenarnya komunitas untuk berkompetisi dan salah satunya adalah memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu tentunya ya dari Pemda, komunitas yang diberikan bergerak di bidang mana. Tentunya jejaring ini ya saya tidak juga, maksudnya Pemda juga memang dalam beberapa aspek kita juga melihat anggaran budayanya seberapa sih. Pokoknya kita kolaborasi antara intinya, masyarakat dengan semua stakeholder masyarakat dan pokoknya stakeholder. Tujuannya adalah untuk melestarikan itu, dan tentu saja di Ngariksa kita kan tujuannya bukan hanya sekedar dilestarikan tapi dimanfaatkan untuk kekinian dan untuk masa depan. Mungkin sebagai akhir ada pesan untuk sobat Ngariksa kita, kan suka nonton kan? Mungkin silakan pesannya. Ya. Untuk sobat Ngariksa, saya kira naskah itu tidak akan mati jika kita terus menggali dari berbagai aspek. Saya mengajak kepada sobat Ngariksa, mari yuk kita secara bersama kolaborasi, kemudian bekerja sama dalam mengkaji, kemudian dalam mengembangkan manuskrip yang ada di Sulawesi Selatan agar tetap lestari dan kita tidak kehilangan akar budaya kita, khususnya di Sulawesi Selatan. Wah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Husnul dan juga teman-teman di Makassar Heritage Society yang juga kolaborasi dengan Merial Institute. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan terus bisa bermanfaat ya. Kita sudah hafal slogan Ngariksa kan? Mari menatap masa depan dengan merawat masa silam. Kita ucapkan sama-sama. Sobat Ngariksa, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kami. Mudah-mudahan ini bisa mengarus utamakan naskah-naskah di Sulawesi Selatan khususnya, dan tentu saja peradaban, kebudayaan, dan naskah-naskah Nusantara pada umumnya. Mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Terima kasih banyak. Terima kasih.